Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Salam jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Tentunya bersama Yesus kita mantap, kita hebat, kita luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya. Pagi ini kita akan bersiaran melalui channel Salam Ministry yang akan memberkati Anda dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan membaca dari kitab Nehemia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 hingga yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 hingga yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rencangan-rencangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencangan damai sejahtera dan bukan rencangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat yang terakhir, ayat 14. Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana kamu telah membuang, aku telah membuang kamu. Haleluya. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Saya bawa kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah membaca dari kitab Nehemia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 hingga yang ke-14. Sebentar kami akan mengurai ayat ini dan kami mohon hikmat, pertolongan daripada Allah untuk kami memahami. Para pendengar yang mendengar kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya firman Allah ini akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan, menjadi bagian dan memberkati kami saat kami mendengarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang berbicara iman dan pengharapan. Sekali lagi, iman dan pengharapan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai manusia kita dilahirkan dengan berbagai macam harapan. Itulah sebabnya ketika kita lahir, orang tua kita memberikan satu nama sesuai dengan harapan-harapan mereka, suatu harapan yang terbaik untuk kita di masa depan. Saya temukan banyak orang tua memberi nama yang agak lucu dan yang agak aneh kedengarannya menurut kita, tetapi menurut mereka itu adalah terbaik. Meskipun lucu, namun nama-nama mereka sesungguhnya menggambarkan harapan dari orang tua dan keluarga. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa harapan sama tuanya dengan usia manusia. Semenjak manusia hadir di dunia ini, mereka memiliki beragam harapan dalam hidupnya. Bahkan orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena tidak ada harapan pun, sesungguhnya juga memiliki harapan. Apakah harapannya, saudara? Harapannya agar ia cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Sangat aneh.
Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan iman. Semua umat manusia, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, sesungguhnya hidup berdasarkan iman. Contohnya sangat sederhana, adalah ketika saudara duduk di kursi waktu saudara berada di gereja pun, di mana saudara tentu percaya bahwa kursi tersebut dapat menahan saudara dalam hal ini. Saudara tentu percaya juga kursi tersebut dapat menahan saudara, bukan? Saudara ataupun tidak, sadar ataupun tidak saudara, hal tersebut merupakan satu tindakan iman. Karena iman adalah tindakan percaya dan mempercayakan diri kepada satu objek. Kita percaya bahwa kursi itu mampu menahan kita ketika kita duduk, maka kita mempercayakan diri kita untuk duduk di atasnya. Juga ketika kita menumpang dalam satu kendaraan ataupun kapal terbang misalnya, semua yang menumpang di dalamnya, baik orang beragama maupun ateis sekalipun, pada akhirnya harus percaya dan mempercayakan diri pada kapal terbang dan krunya. Demikian juga kita minum ataupun makan. Kita percaya bahwa makanan ataupun minuman ini baik dan akan menjadi berkat bagi kita, maka kita memakannya tanpa keraguan. Saudara yang Yesus kasihi, setiap hari kehidupan kita memikirkan dengan persoalan iman. Itulah iman dalam pengertian sederhana. Kehidupan kita ternyata tidak terlepas dari beragam tindakan iman dan pengharapan. Terlepas dari benar tidaknya iman dan pengharapan itu, saudara. Dari dua hal ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua manusia yang hidup selalu bertindak dengan iman menuju pengharapan. Atau jika dibanding dengan tema di atas, maka dengan kata lain, iman adalah kendaraan yang setiap manusia kita gunakan sementara. Pengharapan adalah tujuan sasaran yang akan kita capai di masa depan. Akan tetapi saudara, iman dan pengharapan seperti apakah yang akan menjadi pedoman kita dalam memilih dan melihat masa depan kita? Kalau kita kembali kepada Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 tadi saudara, dia berkata, sebab aku ini mengetahui rencangan-rencangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, konteks dari pada ayat ini berbicara mengenai surat Nabi Yeremia kepada umat Israel. Waktu itu kerajaan Yehuda di selatan, waktu di pembuangan di Babel. Suatu janji yang Tuhan nyatakan melaluinya bahwa masa depan umat Israel akan dipulihkan sesuai dengan rancangan Tuhan. Namun mereka harus menunggu selama 70 tahun akibat pelanggaran mereka. Kalau kita kembali membaca dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10, dia berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara yang Yesus kasihi, suatu bentuk anugerah yang disampaikan mendahului masa penghukuman Tuhan terhadap ketidaksetiaan Israel. Tuhan menghukum dosa dan pelanggaran mereka, namun Dia tetap mengasihi mereka. Dari pengalaman iman umat Israel, kerajaan selatan ini, saudara, kita memperoleh 3 hal penting mengenai janji Tuhan tentang iman dan pengharapan masa depan. Puji nama Tuhan. Poin yang pertama, saudara, adalah ayat yang ke-11 itu,
Sebab aku ini mengetahui rencangan-rencangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-11e. Poin yang pertama, saudara, meletakkan ataupun menaruh iman dan pengharapan pada Allah. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini berbicara dengan jelas bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan mengenai kita. Luar biasa, saudara. Rancangan mengenai saudara dan saya. Ada perbezaan yang sangat jelas antara rencana dan rancangan. Rencana dapat berubah, saudara, karena bersifat keadaan ataupun situasi, tergantung pada keadaan. Tetapi rancangan tidak, saudara. Rancangan bersifat final ataupun selesai. Rancangan suatu bangunan yang telah dibangun tidak dapat diubah. Jika diubah, maka harus mengubah secara keseluruhan bangunan tersebut, mulai dari dasar hingga bangunannya. Sementara rencana dapat berubah. Saudara, kita mungkin dapat merencanakan untuk bercuti kemana saja. Namun karena cuti yang diminta tidak diluluskan oleh majikan kita, maka rencana tersebut pun tertunda atau mungkin juga dibatal. Inilah perbezaan mendasar dari kedua kata tersebut. Dan secara menggabungkan ayat ini menggunakan kata rencangan dan bukan rencana, untuk menegaskan bahwa ketika Tuhan merancangkan sesuatu tentang hidupmu, hidup saya, rancangan itu tidak akan pernah gagal. Meskipun kita sering gagal, saudara. Hal ini menggambarkan providensi Allah dan absolut dalam hidup kita. Karena rancangannya itu bergantung semata-mata pada sifat Allah yang maha kuasa dan bukan pada kemampuan kita. Maka kalimat rancangan-rancangan apa yang ada padaku dalam ayat ini menggambarkan dengan sangat kuat bahwa Allah memiliki rancangan yang jauh lebih baik. Haleluya. Indah dan lebih sempurna dari apa yang kita rancangkan bagi masa depan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sayangnya kita terlalu sibuk membuang waktu, tenaga, usaha, dan bahkan terkadang memaksa Tuhan dengan doa-doa kita untuk ikut serta dengan segala macam rancangan yang lama itu, saudara. Mungkin dahulu kita demikian, begitu bangga dengan gaya hidup kita, bangga dengan rancangan yang kita buat untuk masa depan kita sendiri. Namun karena hal tersebut tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, maka di kemudian hari kita pun menyadari betapa banyaknya waktu, uang, tenaga yang sudah dihabiskan untuk rancangan kita yang tidak sungguh-sungguh itu. Saudara, itulah keadaan kita. Setelah menyadari bahwa rancangan yang kita buat itu salah, maka mau tidak mau, saudara, kita harus membayar mahal dengan membongkar semuanya, ulang rancangan kehidupan kita, dan memulai dengan kosong ataupun nol. Maka perhatikan dengan baik, bertanyalah kepada Tuhan selalu, minta tuntunannya agar kita dapat menangkap maksud dan rancangan Tuhan dalam hidup kita, serta hidup di dalam Tuhan, saudara. Saudara yang Yesus kasihi, ayat di atas memulai dengan pertanyaan yang tegas. Tuhan memiliki rancangan-rancangan bagi kita, maka jangan keras hati dengan rancangan itu semua sia-sia. Jangan mengejar sesuatu yang hanya menghabiskan energi, tenaga kita, saudara. Karena Tuhan Maha tahu, maka rancangannya pasti ya dan amin. Rancangannya bersifat eskatologi, saudara, menjangkau
hingga masa depan yang tidak terlihat mata kita, tak terjangkau oleh pikiran kita, dan bahkan hingga kehidupan kekal. Sehingga kita saudara, sehingga hidup kita terbatas dalam segala hal. Rencangan kita dibatasi oleh mata dan pikiran yang terbatas itu saudara. Sebabnya biarlah Tuhan menggenapi rencangannya dalam hidup kita. Saudara yang Yesus kasihi, lalu apa yang harus kita lakukan saudara? Satu pertanyaan. Ini yang perlu kita lakukan. Percayalah iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, sebagaimana kita yakin ketika kita duduk di atas kursi ataupun bangku di gereja ataupun di rumah kita. Saudara percaya bahwa kursi ataupun bangku yang saudara duduk itu mampu menahan saudara? Jika kursi ataupun bangku saja saudara percaya, lalu mengapa terkadang kita selalu meragukan iman kepercayaan kita kepada Allah? Bukankah itu sangat memalukan? Kursi itu memberi jawaban yang paling konkret, yang kuat mengenai bagaimana seharusnya kita beriman dan berpengharapan. Bagaimana seharusnya kita percaya dan mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Saudara, kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua, ayat 11b berkata, rencangan damai sejahtera dan bukan rencangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Poin yang kedua saudara, sasaran ataupun tujuan akhir masa depan kita. Sasaran ataupun tujuan akhir masa depan kita saudara. Di atas tadi saya telah sampaikan bahwa iman adalah sebuah kendaraan yang kita gunakan untuk mencapai pengharapan. Sebab tujuan akhirnya, ayat ini memberikan sasaran ataupun tujuan akhir mengenai pengharapan di dalam rencangan Tuhan. Saudara, kalau kita renungkan kembali ayat yang ke-11b ini, damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terjemahan yang lain juga mengungkapkan, aku mempunyai rencana yang baik bagimu. Aku tidak merencanakan melukai kamu. Rencanaku ialah memberikan pengharapan dan masa depan yang baik bagi kamu. Saudara yang Yesus kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tujuan ataupun sasaran akhir yang Tuhan rancangkan bagi umatnya adalah suatu masa depan yang baik. Masa depan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan. Kata damai sejahtera dalam ayat ini menggunakan kata shalom, yang berarti sehat, utuh, dan dalam keadaan baik. Suatu keadaan yang baik yang diidamkan oleh manusia, karena baik secara jasmani, rohani, maupun sosial ekonomi, semuanya baik saudara. Inilah janji Tuhan. Tuhan menghendaki agar saudara dan saya memperoleh janji berkat ini saudara. Oleh karena itu saudara, meskipun demikian, pada kenyataannya sebagian besar dari umat Tuhan justru terlalu terlena dengan tujuan-tujuan duniawi yang membuang waktu yang banyak. Kebenaran ini seharusnya mendorong kita untuk mengalihkan fokus hidup kita kepada rencangan-rencangan Tuhan serta tujuan akhir yang telah ditetapkan Allah bagi umatnya, di mana shalom merupakan buahnya saudara. Tidak lagi sibuk dengan rencana-rencana yang tidak berfaedah. Kita lihat poin yang ketiga saudara. Poin yang ketiga adalah iman dan pengharapan orang percaya harus tepat. Iman dan pengharapan orang percaya harus tepat. Saudara, seorang hamba Tuhan mengungkapkan satu kalimat yang cukup sederhana dan baik berkaitan dengan beriman dan masa depan. Hidup bagaikan roda yang berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Namun roda itu tidak akan pernah ke atas jika saudara tidak berjuang untuk memutarnya. Tepat sekali saudara.
Iman dan pengharapan orang percaya tidak menjadikan kita sebagai orang yang pemalas. Maka Amsal menulis 10 ayat 4 berkata, ternyata tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Itu Amsal 10 ayat yang keempat. Ayat berikut saudara, Amsal 12 ayat yang ke-24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Wow. Saudara, itu sebabnya kita mengenal suatu istilah yang mengatakan ora et labora, dengan arti kata berdoa dan bekerja. Kata lain juga beriman dan bekerja. Ia menunjukkan kepada kita suatu teladan sebagai seorang anak Tuhan yang hidup oleh iman, namun juga berjuang menghidupi iman yang ada di dalam dan tindakan praktik setiap hari. Iman yang benar seharusnya teraplikasikan dalam tindakan yang benar pula. Ini merupakan prinsip dasar kekristenan kita. Prinsip dasar ini dinyatakan dalam ayat berikut saudara. Matius pasal 7 ayat yang ke-7, ayat yang biasa berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini merupakan prinsip dasar menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Kita melihat kata minta. Kata minta berbicara mengenai iman yang dinyatakan dalam permohonan doa kepada Tuhan, satu bentuk ekspresi iman dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kata cari berbicara mengenai tindakan iman yang dipraktekkan melalui usaha dan kerja keras. Maka yang ketiga itu saudara, ketok, merupakan pengharapan iman, di mana penggenapan waktu Tuhan untuk membuka pintu jawaban doa bukan bergantung pada kita, akan tetapi pada pengharapan iman di dalam kedaulatan kuasa dan waktu Tuhan. Saudara yang Yesus kasihi, Tuhan tidak pernah menekankan pada salah satu saja dari ketiga unsur di atas. Yang tidak pernah menyarankan agar kita hanya meminta tanpa mencari. Kalau hanya meminta, kita akan menjadi orang Kristen yang suka meminta-minta orang-orang, meminta-minta kepada orang. Dan ini adalah orang yang bermintal, pengemis, suka mengemis saudara. Nah, kalau hanya mencari, kita akan menjadi anak Tuhan yang tidak tahu bersyukur saudara. Atas berkat Tuhan mengandalkan kekuatan sendiri dan memberhalakan pekerjaan serta materi yang kita dapat, yang kita ada. Nah, Tuhan mengajar secara seimbang untuk meminta dan pergi mencari. Berdoa dan berjuang itu adalah bagian kita. Suatu panggilan iman Kristeni yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja untuk mencapai masa depan. Sedangkan perihal ketok saudara dan pintu dibuka adalah bagian Tuhan. Iman dan pengharapan yang diekspresikan dalam tindakan praktik adalah terbukti dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan saudara, Amsal 23 ayat 17 hingga ayat 18 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan ini, sungguh luar biasa. Iman dan pengharapan membuat kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup saudara, iman adalah kendaraan yang kita tempuh
untuk mencapai kepada pengharapan, yaitu tujuan ataupun sasaran akhir kita. Namun iman dan pengharapan orang Kristen tidak meniadakan tindakan iman. Dengan kata lain, saudara, beriman dan pengharapan di dalam Kristus tidaklah menjadikan kita menjadi orang pemalas. Berdoa dan berpengharapan saja tidak cukup untuk menjadikan kita, saudara, sebagai seorang manajer perusahaan yang berhasil. Maka perlu tindakan dan langkah-langkah iman, yaitu melakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara. Sekolah dengan baik, belajar dengan rajin, dan mencapai masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Hanya dengan tindakan iman, demikianlah kita akan siap menghadapi dan menyongsong masa depan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan. Haleluya, haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda dimanapun Anda berada. Amin.